Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan air pada mata pelajaran Proses Industri Kimia atau PIK pada SMK kelas 11. Untuk pembahasan yang pertama, di sini ada kompetensi dasar yang harus dicapai, yaitu ada 3.1, menerapkan pengolahan air minum dan air proses. Lalu yang 3.4 yaitu pengolahan air minum dan air proses. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, diharapkan nanti peserta didik atau kalian dapat menentukan baku mutu air minum. Nah, ini. Lalu yang kedua yaitu menentukan baku mutu air proses. Lalu yang ketiga yaitu melaksanakan pengoperasian sistem pengolahan air. Lalu yang keempat yaitu melaksanakan pengoperasian sistem pengolahan air proses. Nah, selanjutnya di sini pada bab 1, ada proses pengolahan air. Nah, ini ada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Di sini dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan air minum, apa itu yang dimaksud dengan air proses, apa itu yang dimaksud dengan pengolahan air minum, dan pengolahan air proses. Selanjutnya, di sini ada pengolahan air. Nah, pengolahan air itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada air minum dan air proses. Nah, untuk air minum itu biasanya kita konsumsi sehari-hari yang digunakan untuk diminum. Nah, untuk air proses itu biasanya digunakan untuk keperluan cooling tower ya di dunia industri dan air boiler atau air kettle. Nah, keduanya ini yaitu air minum maupun air proses itu melalui proses fisika, proses biologi, dan proses kimia. Jadi kedua-duanya ini pasti melalui ketiga tahap proses ini. Nah, untuk proses fisika itu apa? Proses fisika itu merupakan suatu proses yang dilakukan secara fisik. Nah, di sini proses fisika itu ada 4. Yang pertama screening. Nah, di sini screening itu digunakan untuk memisahkan benda dengan diameter yang lebih besar agar tidak terikut dalam proses berikutnya. Di sini biasanya itu misalnya penyaringan. Nah, untuk yang kedua yaitu ada sedimentasi fisik dengan gaya gravitasi. Nah, di sini benda yang mempunyai berat jenis yang lebih besar itu dari air, jadi akan terseleksi gitu. Lalu yang ketiga yaitu bak penampung lemak. Di sini proses yang dilakukan dengan mengatur laju alir air limbah untuk memisahkan benda-benda terapung atau berat jenisnya lebih kecil dari berat jenis air. Lalu proses yang keempat yaitu proses perajangan. Proses perajangan ini untuk mengecilkan ukuran diameter dari padatan yang ikut dalam air. Itu. Selanjutnya yaitu ada proses biologi. Proses biologi ini merupakan proses pengolahan yang dilakukan secara biologi untuk mendegradasi limbah organik agar tidak terurai menjadi yang lebih sederhana. Nah, di sini ada bak aerob dan bak anaerob. Di sini pada pengolahan biologi itu aerob itu mengandung senyawa organik, kalau anaerob mengandung senyawa anorganik. Selanjutnya yaitu proses kimia. Pada proses kimia ini dilakukan pengolahan dengan menambah bahan-bahan kimia agar diperoleh baku mutu air yang sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, yang pertama yaitu ada penambahan chemical agent. Chemical agent ini digunakan untuk menurunkan padatan yang terlarut maupun yang ikut pada badan air. Nah, contohnya penambahan ferrosulfat, penambahan alum sulfat atau penambahan PaC. Nah, penambahan ini mengakibatkan terbentuknya vlog-vlog yang lebih besar sehingga mengalami koagulasi, akhirnya dapat mengendap yang akan dipisahkan tersebut. Lalu yang kedua yaitu menambahkan bak sedimentasi untuk mengendapkan koagulan yang terbentuk dengan mengatur debit air dan bak koagulasi. Berikutnya yaitu pembahasan tentang air minum. Nah, air minum itu sendiri merupakan air yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, air minum itu
biasanya bisa digunakan air minum yang berasal dari tanah yang biasanya kita konsumsi itu. Berasal dari mata air permukaan yang selama perjalanannya menembus lapisan-lapisan tanah sehingga terjadi filtrasi atau penyaringan partikel yang tersuspensi di dalamnya. Artinya, ketika kita mengkonsumsi air tanah itu telah dilakukan penyaringan oleh batuan-batuan yang ada di dalam lapisan tanah. Lalu di sini air minum itu air yang dikatakan layak konsumsi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bebas partikel. Lalu yang kedua, yaitu bebas dari mikroba patogen. Patogen ini mikroba yang berbahaya. Lalu yang ketiga, yaitu bebas warna atau bau. Lalu yang keempat, yaitu kesadarannya rendah sehingga layak untuk dikonsumsi. Berikutnya di sini ada baku mutu air minum. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini ada daftar persyaratan kualitas air minum. Nah, ada banyak sekali persyaratan yang harus ditentukan, yang harus dicapai ketika suatu air itu layak untuk kita konsumsi. Baik, untuk penjelasan berikutnya yaitu tentang pengolahan air minum. Nah, di sini bisa kalian lihat ada gambar diagram alir dari pengolahan air minum. Nah, gambar diagram alir ini diharapkan nanti kalian bisa membaca dari awal air itu masuk sampai menghasilkan air bersih. Kalian harus bisa membaca diagram alir ini. Nah, mula-mula air itu masuk dari sini. Nah, sebelum air itu masuk, biasanya itu ditampung pada suatu bak. Nah, baknya itu digunakan untuk penyaringan. Penyaring seperti barang-barang atau benda-benda yang berukuran besar, misalnya sampah, daun, kayu, dan lain sebagainya. Lalu air itu masuk ke dalam ini, aerator. Nah, di dalam sini terjadi suatu rapid mixing atau penyampuran. Nah, penyampuran ini di dalamnya itu terjadi penyampuran antara air dengan tawas, kapur, dan soda. Di sini tawas digunakan untuk mengurangi kekeruhan, warna, dan bau yang mempengaruhi kualitas air. Jadi tawas itu fungsinya. Lalu yang kedua, di sini juga ada kapur. Kapur itu digunakan untuk menaikkan pH. Selain itu, untuk bereaksi membentuk endapan CaCO3 sehingga dapat menurunkan kesadahan. Nah, itu dicampur di dalam sini. Nah, semua dicampur. Nah, tujuan dari tahap ini sendiri itu sebenarnya merupakan tahap koagulasi. Nah, tahap koagulasi ini bertujuan untuk menghancurkan partikel koloid yang menyebabkan air keruh, ya, sehingga membentuk partikel-partikel kecil, tapi masih sulit untuk diendapkan. Oleh karena itu, air ini mengalir kembali menuju proses selanjutnya, yaitu proses pengendapan atau flokulasi. Nah, pada proses ini penyisian kekeruhan air dengan cara penggumpalan partikel-partikel untuk dijadikan partikel yang lebih besar. Nah, partikel-partikel kecil yang terkandung di dalam air digumpalkan menjadi partikel-partikel yang berukuran lebih besar sehingga dapat mengendap. Nah, di sini ya letaknya. Jadi diharapkan partikel-partikel yang berukuran besar itu dapat mengendap dengan sendirinya karena adanya gaya gravitasi. Nah, setelah melewati tahap pengendapan atau sedimentasi, air berjalan menuju karbonator, kemudian kembali berjalan menuju ke tahap berikutnya, yaitu tahap penyaringan atau filtration. Pada tahap ini, air disaring melewati media penyaring yang disusun dari bahan-bahan yang berupa pasir dan kerikil silika. Nah, di sini ada saringan pasir. Nah, dan juga ada kerikil silika. Proses ini ditujukan untuk menghilangkan bahan-bahan terlarut dan tidak terlarut. Ya. Secara umum, setelah melalui proses penyaringan ini, air langsung menuju bak penampungan akhir. Tapi bisa kalian lihat di sini ada ditambahkan dengan klor. Nah, fungsinya yaitu untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme yang berbahaya yang terkandung di dalam air. Nah, setelah itu menuju ke penampungan akhir.
Nah, di tahap ini sudah berbentuk yang namanya air bersih, berarti siap untuk didistribusikan ke masyarakat atau istilahnya layak untuk dikonsumsi. Gitu ya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang air proses. Nah, air proses itu merupakan air yang digunakan untuk keperluan cooling tower, boiler, dan keperluan industri lainnya. Biasanya di dalam dunia industri, cooling tower itu digunakan ketika misalnya ada pabrik pengolahan ikan beku. Nah, digunakan air yang sangat besar. Nah, untuk mendinginkan ikan tersebut. Sehingga cooling tower ini berfungsi sebagai mendinginkan air yang habis digunakan untuk mengambil panas dari mesin produksi seperti itu. Nah, di dalam proses pengolahan air proses ini melalui 4 tahapan, yaitu proses pengolahan pendahuluan, pengolahan pertama, pengolahan kedua, dan pengolahan ketiga. Berikutnya yaitu di sini ada baku mutu air proses. Nah, baku mutu air proses ini merupakan air yang digunakan untuk mengisi boiler atau cooling tower. Namun di tabel ini merupakan baku mutu air yang digunakan untuk mengisi boiler, bukan cooling tower ya. Bisa kalian lihat ada kesadahan, pH, TDS, alkali, klorin, sulfit, dan lain sebagainya. Lalu untuk penjelasan berikutnya yaitu pengolahan pendahuluan. Nah, di sini sebelum mengalami proses pengolahan, mula-mula air yang belum diolah dilakukan pembersihan agar mempercepat proses pengolahan di tahap selanjutnya. Pada pengolahan tahap ini bertujuan menyortir beberapa partikel-partikel yang ukurannya besar, misalnya kerikil, lumpur, daun, kayu, dan lain sebagainya. Nah, jadi tujuannya yaitu untuk menghilangkan, ya di sini untuk menghilangkan zat padat yang tercampur dengan air. Nah, bisa kalian lihat di sini pengolahan pendahuluan itu ada di tahap ini. Water raw material masuk ke dalam raw screen. Nah, ini adalah merupakan tahap pre-treatment atau tahap sebelum tahap pertama, atau di sini bisa disebut dengan pengolahan pendahuluan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada pengolahan pertama. Nah, pengolahan pertama ini bertujuan untuk menghilangkan zat padat yang tercampur melalui proses sedimentasi atau pengendapan atau pengapungan. Nah, bisa kalian lihat di sini, setelah melalui proses pendahuluan, air melewati aerasi, kemudian menuju proses tahap sedimentasi, hampir sama seperti dengan proses pengolahan air minum yang tadi. Proses sedimentasi itu digunakan untuk mengendapkan secara alami di dasar penampungan karena massa jenisnya itu lebih besar dari unsur air sehingga dapat mengendap dengan sendirinya. Itu ya tujuan dari pengolahan tahap pertama. Nah, pada tahap pengolahan yang kedua ini sebenarnya tahap ini hampir sama dengan proses pengolahan air, yaitu ada proses absorpsi ya dan proses filtrasi. Nah, pada pengolahan ini itu menghasilkan air cooling tower. Nah, air yang digunakan untuk keperluan industri, biasanya industri makanan dan untuk keperluan rumah tangga. Jadi pada tahap ini ya, pada tahap kedua ini nantinya dihasilkan air untuk keperluan proses industri dan untuk keperluan proses rumah tangga. Air yang dihasilkan itu nantinya tidak berbau dan tidak berwarna. Nah, akan bersifat jernih dan bening. Nah, seperti tahap proses pengolahan air yang sebelumnya, filtrasi itu digunakan untuk menghilangkan bahan-bahan terlarut dan tidak terlarut. Seperti itu ya. Nah, untuk absorpsi sendiri bertujuan untuk menyerap atau menghilangkan zat pencemar organik atau senyawa penyebab rasa, bau, dan warna. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pada tahap kedua itu nantinya akan menghasilkan air
yang digunakan untuk keperluan industri. Nah, ini adalah contoh dari cooling tower. Nah, cooling tower itu digunakan untuk sebagai pendingin. Ya, misalnya ada di pabrik ikan. Nah, pabrik ikan itu kan sangat membutuhkan stok air yang sangat banyak, ya kan? Sehingga dibutuhkan operator atau manpower. Nah, digunakan untuk menyediakan air bersih. Nah, cooling tower itu berfungsi untuk mendinginkan airnya. Mendinginkan air yang habis digunakan untuk mengambil panas dari mesin produksi. Jadi cooling tower inilah nantinya panas dari mesin itu akan diambil dan dibuang dengan cara membuat air menjadi butiran-butiran halus, kemudian panas dari air itu disedot oleh kipasnya. Nah, tetapi ada dampak negatif yang ditimbulkan dari cooling tower ini. Misalnya ini ada pengaruh pH dan bahan kimia yang dapat menimbulkan kerak pada cooling tower, sehingga perpindahan panasnya itu tidak dapat berfungsi. Nah, mekanisme terjadinya korosi itu sendiri, yang pertama itu karena pengaruh gas oksigen, pengaruh gas amonia, dan pengaruh gas CO2. Nah, di sini pengaruh-pengaruh ketiganya ini dapat menghasilkan korosi. Nah, bahan kimia yang dipakai untuk mencegah terjadinya korosi adalah ion kromat. Nah, di sini untuk mencegah agar tidak terjadi korosi ditambahkan ion kromat, yaitu dengan menaikkan bilangan oksidasi dari fero sehingga membentuk ferrihidroksida yang mengendap dalam air cooling tower. Nah, ini persamaan reaksinya ya. Dari ini ditambahkan ion kromat, ya, sehingga membentuk suatu ferrihidroksida ini yang mengendap pada air cooling tower. Pada proses yang terakhir ini atau proses yang ketiga melalui tahap pertukaran ion dengan sodium kation. Di sini digunakan penukar ion yang bertujuan untuk menghilangkan zat pencemar anorganik yang tidak dapat dihilangkan ketika melalui proses filtrasi atau sedimentasi. Jadi proses pertukaran ion ini digunakan untuk menghilangkan misalnya arsenik, kromium, nitrat, radium, uranium, dan lain sebagainya. Nah, tentunya sampai pada tahap ini nantinya dihasilkan benar-benar air yang sudah bersih, sudah hilang dari zat-zat pencemar seperti itu. Berikutnya di sini ada yang namanya air boiler. Air boiler itu merupakan tungku yang dalam bentuknya itu berbagai macam. Nah, digunakan untuk menghasilkan uap. Seperti yang kalian lihat di samping ini. Ini adalah bentuk boiler. Melalui penguapan ini, uap air yang dihasilkan digunakan untuk berbagai macam proses pengolahan seperti pada proses dyeing pada pabrik tekstil, pemasakan mie dan kedelai pada pabrik mie instan, susu kedelai bubuk. Nah, di sini sistem kerjanya yaitu air. Ya, air itu diubah menjadi uap. Nah, panas yang disalurkan ke air dalam boiler dan uap yang dihasilkan itu akan terus-menerus. Feed water boiler dikirim ke boiler untuk menggantikan uap yang hilang. Nah, saat uap menghilangkan boiler itu nanti, partikel padat yang terlarut semula dalam feed water boiler itu nanti akan tertinggal. Nah, itu ini adalah sistem kerja dari air boiler. Ada dampak negatif dari air boiler itu. Nah, menimbulkan yang pertama yaitu ada korosi. Nah, korosi ini merupakan kejadian peristiwa elektrokimia di mana logam itu nantinya berubah menjadi bentuk asalnya akibat dari oksidasi yang berikatan oksigen dengan logam. Akibatnya, pipa boiler itu akan berkarat, kemudian mengalami penipisan. Ya. Pipa boiler berkarat, mengalami penipisan, menjadi retak, yang berakibat boiler bisa meledak dan bercampur panas dan steam yang berubah tekanannya menjadi tekanan tinggi. Nah, seperti yang kalian lihat ini, korosi-korosi itu nanti akan mengakibatkan keretakan. Nah, penyebab korosi pada boiler itu ada 4, yaitu oksigen terlarut, alkalinity, karbon dioksida, dan korosi.
Dampak negatif yang kedua yaitu kerak pada boiler. Di sini kerak atau scale. Nah, itu dapat menurunkan efisiensi proses perpindahan panas antara ruang bakar pada boiler dengan air yang akan dijadikan steam. Nah, akibatnya itu membutuhkan energi panas yang lebih besar, ya, sehingga dapat memboroskan bahan bakar. Ya, bahan bakarnya akan boros. Boiler dengan lorong api akan mengakibatkan menipisnya pipa boiler air sehingga mengakibatkan keropos. Nah, keroposnya pipa ini bisa mengakibatkan ledakan pada boiler. Nah, bentuk-bentuk kerak itu ada CaCO3, Ca3PO4 2 kali, MgOH 2 kali, MgSiO3, SiO2, Fe2CO3 3 kali, dan FePO4. Dampak negatif yang terakhir yaitu adanya endapan pada boiler. Nah, di sini pembekuan material non-material pada boiler umumnya berasal dari oksidasi besi, nah sebagai bentuk dari korosi itu ya. Lalu materi organik, merupakan kotoran materi dari mikrobiologi, minyak, dan getah. Nah, boiler bersifat alkalinity jika terkena gliserida, maka akan terjadi reaksi penyabunan. Partikel padat tersuspensi dari feedwater atau tanah, endapan, dan pasir dari peristiwa-peristiwa ini mengakibatkan terbentuknya deposit. Deposit itu endapan pada pipa superheater, menyebabkan peristiwa overheating atau pecahnya pipa. Terbentuk deposit pada sirip turbin menyebabkan turunnya efisiensi tenaga sehingga membutuhkan banyak steam untuk melakukan proses tersebut. Nah, tentunya dari ketiga dampak ini harus dihindari. Demikian penjelasan kita pada kesempatan kali ini untuk proses pengolahan air.